Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Cek TKP. Polres Pidi mengamankan warga Bangladesh berinisial HM yang menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. HM mendapat keuntungan sebesar 7 hingga 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan. Tersangka HM 70 tahun diduga telah menyelundupkan 149 warga etnis Rohingya ke pesisir pantai Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi, Aceh. HM merupakan warga negara Bangladesh yang telah memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut rombongan etnis Rohingya dari perairan Bangladesh, Myanmar. Warga Rohingya yang diangkut dengan kapal kayu menjadi terlantar karena masuk ke perairan wilayah Indonesia tanpa dilengkapi izin maupun dokumen yang sah. Di lokasi penampungan sementara, di gedung yang pernah digunakan sebagai kantor imigrasi Rohingya yang terlantar, Polres Pidi menemukan ada 498 warga Rohingya yang terlantar dan diketahui 16 orang diantaranya telah berhasil melarikan diri dengan cara merusak dinding. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa HM mendapatkan keuntungan sebesar 7 juta hingga 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan, maka HM telah mendapatkan keuntungan sebesar 3 miliar rupiah dari hasil kejahatan yang dilakukan. Kapolres Pidi AKBP Imam Asfali masih melakukan pencarian terhadap beberapa orang lainnya yang diduga menjadi kepala dan agen dalam kasus penyelundupan warga Rohingya ke Indonesia. Tim Humas Polres Pidi Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Tim Opsnal Polsek Sandubaya Polresta Mataram Polda Nusa Tenggara Barat berhasil mengamankan ITK 22 tahun seorang residivis kasus pencurian atas pencurian gendang gamelan milik sekolah di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Keterangan ini disampaikan oleh Kapolsek Sandubaya Kompol Muhammad Nasrullah saat konferensi pers di Mapolsek Sandubaya Selasa 5 Desember 2023. Kapolsek Sandubaya Kompol Muhammad Nasrullah menerangkan pencurian itu terjadi pada tanggal 10 November 2023. Saat itu, pelaku mengincar gendang kesenian ekstrakurikuler milik sekolah yang ditaruh di dalam gudang. Kapolsek Sandubaya menyebutkan harga gendang tersebut senilai 2,7 juta rupiah. Pelaku mencuri gendang tersebut untuk dijual yang hasilnya digunakan untuk bermain judi slot. Dengarkan kami rilis salah satu kasus, yaitu kasus pencurian di mana tersangkanya adalah salah satu residivis yang sebelumnya divonis 1 tahun 6 bulan setelah keluar dan beberapa bulan lagi mengulangi kegiatannya yang sama, yaitu mencuri. Kasus yang pertama mencuri molen ya waktu itu ya, baru molen sekarang turun grade-nya menjadi gendang. Lewat melihat pintu terbuka, kemudian mampir nengok masuk ke dalam dan melihat gendang dan kemudian mengambil. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian mesin molen dan baru keluar penjara pada tahun 2022. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 KUH Pidana tentang pencurian dengan hukuman 5 tahun penjara. Tim Humas Polsek Sandubaya Polresta Mataram melaporkan untuk Polri TV. Polres Sukabumi terus melakukan upaya penyelidikan secara intensif terhadap tragedi ledakan tabung gas di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi yang terjadi beberapa waktu lalu. Ekshumasi dan otopsi terhadap korban dilakukan sebagai upaya dalam proses pengungkapan kasus tersebut. Polres Sukabumi melaksanakan pengambilan jenazah atau ekshumasi dan otopsi terhadap Uwo Abdullah, korban tragedi ledakan tabung gas di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Kasat Reskrim Polres Sukabumi Polda Jawa Barat, AKP Ali Jufri mengatakan bahwa ekshumasi dan otopsi dilakukan tim forensik Rumah Sakit Kramat Jati Jakarta dan Inafis Polres Sukabumi di Parakan Salak sebagai pemenuhan alat bukti atau sebagian alat bukti secara forensik. Rencananya ekshumasi dan otopsi juga akan dilakukan terhadap Heni, korban yang dimakamkan di Kecamatan Bojong Genteng. Kasat Reskrim Polres Sukabumi Polda Jawa Barat, AKP Ali Jufri mengatakan bahwa ada 10 saksi yang telah diperiksa dalam kasus ledakan tabung gas di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Dari tim forensik Rumah Sakit Kramat Jati Jakarta beserta tim dari Inafis Polres Sukabumi telah melakukan ekshumasi terhadap
korban ledakan gas atas nama Allah Abdullah di Parakan Salak, yang mana kita melakukan ekshumasi ini dengan tujuan untuk pemenuhan, sebagian dari pemenuhan alat bukti. Rencana ini satu lagi korban atas nama Ibu Heni. Memeriksa saksi sebanyak 10 orang, sudah kita periksa saksi. Kegiatan ekshumasi dan otopsi terhadap korban merupakan bagian dari proses penyelidikan yang dilakukan Polres Sukabumi untuk mengungkap kasus ledakan tabung gas di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi yang terjadi beberapa waktu lalu. Tim Humas Polres Sukabumi Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Cek TKP akan kembali dengan informasi lainnya.